kemudian setelah remuk, kemudian wis membentuk debu, maka debu itu diletakkan di nampan atau di tempat yang lainnya dengan cara begini. Taruhlah ini sudah nampan yang digunakan untuk tayamum sudah disiapkan ya. Ini biasanya bukan bariki terus di dalam ada hal-hal yang menyebabkan kita harus bertayamum. Taruhlah ini nampan ya, ini sudah disiapkan debunya. Maka pertama kita teplukkan. Teplukkan itu apa ya bahasanya? Nah, tempelkan saja lah ya di sini. Terus diangkat, ditepuk ringan, gitu saja. Terus setelah itu diusapkan ke muka sambil mengusap sambil niat nama itu tayamum malis tiba hati sholati lillahi ta'ala. Itu belum lagi. Nah ini benar, kalau yang ini benar-benar beneran supaya bersih. Kalau tadi kan hanya dan tidak terlalu tebal di muka, begitu. Terus setelah ini benar-benar bersih, kita teplukkan lagi, ya Allah, kita tempelkan lagi ke tempat yang lain yang belum digunakan. Setelah itu ditepukkan satu kali ringan. Terus kan kita menggunakan hanya dua tangan saja, maka di sini, ya, tempelkan di sini. Putar, terus diputar lagi ke sini, baru sampai sini, jangan sampai melewati telapak tangan yang tadi ada debunya, kita putar, maka ini, terus setelah itu diputar, baru sampai ke keduanya, ketemu sini, bon, karena tadi muternya hanya sekilas begitu saja. Maka ada anggota-anggota yang tidak terkena debu. Kalau dalam tayamum debu itu boleh hanya yang kena saja. Yang penting sudah mewakili tadi sampai siku, terus baru diputar sampai bawah. Tapi kalau menggunakan air, maka menggunakan air ini harus terkena semuanya. Tidak boleh kita bersuci menggunakan air apapun nama bersucinya, baik itu mandi ataupun wudhu, maka harus terkena air semua anggotanya. Contoh, kita wudhu itu bagian yang membasuh itu air harus mili karepe dewek. Jadi mili karepe dewek itu ya kita ngebyur di atasnya kan nanti mili jelewer atau nek akeh ya orang jelewer semua kan mili dewek. Bukan karena terkena air tapi diusap. Tapi nek kita nemplukkan air di sini, kita menjatuhkan airnya di bagian mata ke bawah, maka otomatis yang batuk bagian kepala pening ini biasanya kepala pening itu kan itu cukup ini. Nah, itu bagian ini maka nanti akan tidak sayalanul mak, tidak mengalir dengan sendirinya, tapi dialirkan atau malah sekedar diusap saja, maka itu tidak sah. Contoh dalam berwudu ya, nyambung, maka air itu diletakkan di atas ini, nanti akan tiba semuanya, terkena semua. Tapi kalau airnya di sini, nah dikira misalkan, karena saya sering melihat orang, terutama ini yang masih anak-anak, wudu itu masih apa ya namanya, masih terlalu asal-asalan. Jadi ketika wudu mengalirkan airnya itu tidak mengalir dengan sendirinya, malahan kadang tangkanya top terus diusapkan dulu banyak. Maka itu ketika praktek seperti itu, maka air tidak
mengalir dengan sendirinya, maka praktek seperti itu namanya tidak sempurna dalam menggunakan air. Sementara sifat air itu adalah mengalir. Nah, begitu. Nah, itu menggunakannya adalah air mutlak, air yang masih belum terembel-embel dengan hal-hal yang lain. Beda lagi dengan misalkan kita sebut ketika air yang tadinya air hujan atau air sumur atau air sungai atau air mata air kemudian dikasih sirup, maka sebutannya jadi wedang sirup. Dikasih jahe jadi wedang jahe. Dikasih yang lainnya macam-macam warna-warna, maka nama airnya berubah. Itu sudah tidak disebut sebagai air mutlak. Tapi nek banyu tok wis banyu ya, berarti itu banyu mutlak yang belum tercampur dengan apapun. Nah, itu namanya air mutlak, suci, mensucikan, yang pasti tidak terkena najis. Karena kalau terkena najis nanti disebutnya sebagai air najis. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun wa huwa ma'ul musammas. Air yang suci, mensucikan, tetapi dalam penggunaannya hukumnya adalah makruh. Apakah itu? Yaitu air musammas. Air musammas itu air yang diletakkan di dalam bejana atau tempat apapun yang terbuat dari logam, kemudian terkena paparan sinar matahari secara langsung, itu namanya air musammas. Maka penggunaan air seperti itu untuk mandi ataupun untuk wudu, maka hukumnya adalah makruh. Kenapa? Ternyata setelah di era-era berikutnya, setelah teknologi berkembang, air yang berada di bejana, baik ini sekarang bahan logam, yang dari bahan logam itu kalau terkena paparan matahari secara langsung itu akan menimbulkan racun, yang racun itu bisa berbahaya untuk kulit kita. Nah, bahasa enak kecantikan itu dari detok, enak kecantikan. Jadi memang ada unsur kenapa kok banyu musammas itu makruh. Nah, bagaimana jika tidak terbuat dari bejana yang tidak terbuat dari besi atau logam? Logam ini macam-macam yang tidak ada besi. Jadi itu boleh-boleh saja. Contohnya kita sering melihat toren-toren itu kan pakainya tidak besi, gitu. Toren-toren itu pakainya tidak besi karena memang di teknologi kita manusia itu semakin kesini itu semakin memperhatikan kesehatan. Jadi semakin memperhatikan keberlangsungan hidup manusia. Tapi kadang hal itu dikesampingkan. Contohnya adanya teknologi masang apa itu namanya, kayak tower kartu atau sutet itu kan paparannya luar biasa. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau pembangkit listrik tenaga yang lainnya, itu untuk kesehatan itu radiasinya luar biasa. Kalau semakin lama itu bisa menyebabkan penyakit yang kronis. Tapi dalam hal yang lainnya itu lebih sering diperhatikan tentang kesehatannya. Contoh, gawe toren itu tidak pakai bahan yang dari besi, tapi dari entah itu plastik apa, dari atom atau yang lain. Nah, kalau begitu maka walaupun anget itu tidak masalah.
artinya tidak makruh digunakan. Tapi sementara kalau bejananya itu dari bejana yang logam, bahannya logam, maka itu menjadi bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahirun wa ghairu mutahhirun. Wa huwa al-ma'ul mustakmal. Suci tetapi tidak mensucikan. Yang kedua ini suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Artinya air itu suci, tapi kalau digunakan untuk wudu, untuk mandi tidak sah, karena itu adalah air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misal wudu, air yang sudah digunakan untuk wudu itu, maka masuknya adalah mustakmal. Jika kurang dari 2 kolam, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Jadi misalkan banyu wudu diadang-adangi karena eman-eman, misalkan air sedang sedikit, boleh diadang-adangi, tapi adang-adangannya jangan digunakan untuk wudu, tapi misalkan digunakan untuk menyiram tanaman atau digunakan untuk yang lainnya. Kalau digunakan untuk bersuci, kalau itu kurang dari 2 kolam, maka tidak boleh. Itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang nomor 3. Jadi dari ketiga jenis ini yang tidak boleh hanya yang nomor 3, yaitu air mustakmal. Tapi dengan selama ini apa mana di masjid-masjid itu kayaknya orang-orang yang kejadian seperti itu, banyu wudu ditadai karena memang airnya lumayannya banyak. Akan tetapi jika itu lebih dari 2 kolam, maka boleh. Contohnya program di masjid itu, saya sering melihat di masjid-masjid itu tempat keluar dari tempat wudu itu ada penampungan air yang nanti dilewati oleh orang yang selesai wudu atau selesai buang air kecil itu agar terjaga dari najis. Itu asalkan lebih dari 2 kolah, dengan catatan itu. Nah, 2 kolah itu seberapa banyak? 216 liter. 216 liter. Itu sering sekali, terutama di kota-kota itu saya banyak melihat sistem pemasangan bak air, biasanya dikasih tralis ya, karena supaya airnya mengisore luwih gede, luwih penampungannya lebih banyak, tapi nyemplungnya orang ke jerong, jadi dikasih tralis biasanya seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu, bukan ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin suatu saat misal kita sedang punya hadas besar, tapi tidak menemukan air itu dalam bulannya seperti apa? Terima kasih. Sedang hadas besar tetapi tidak menemukan air, itu jalan keluarnya adalah dengan tayamum. Jadi tayamum itu tidak hanya pengganti wudu, tapi juga pengganti mandi. Jadi ketika dua ini hadas besar, salah satu dari 6 hal yang menyebabkan hadas besar, itu misalkan mencari air di radius 2,5 km tidak ada, sama sekali tidak ada, maka bertayamum. Ya tayamum seperti tadi, caranya hanya 2 anggota saja, yaitu muka
dan kedua tangan, yang penting sampai sikunya sampai terpusat. Jadi nek mungkin ya nang perasaane awake dhewe karena dari dulu itu serba pakai air, itu mungkin mandan rasanya orang nyaman atau yang lainnya. Tapi lalu bagaimana lagi, karena dalam keadaan tidak ada air atau dalam keadaan tidak boleh menggunakan air. Jadi contohnya wong sing kena sakit terus diklaim oleh dokter bahwasanya tidak boleh terkena air dulu misalkan, maka itu bisa diganti dengan tayamum. Jadi tidak hanya pengganti wudu. Itu pernah terjadi sahabat melakukan jima tapi tidak menemukan air, kemudian diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan tayamum, karena tayamum itu bukan sekedar pengganti wudu tapi juga pengganti mandi. Semenjak itu setiap kali ada orang yang berjima kalau tidak ada air itu menggunakan tayamum. Airnya itu berlaku untuk satu kali sholat atau berikutnya? Kalau tayamum itu untuk sholat fardu itu hanya satu kali, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Dan bertayamumnya itu juga dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Semisal mau melaksanakan sholat isya, kalau hari ini itu pukul 19.20 masuk waktu isya, maka kalau kita bertayamum di jam 19 lebih 15 menit misalkan, antara lampu dan begitu ada lampu sholat misalkan, maka tidak boleh. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu mau satu kali wudu, mau berapapun sholat fardu, mau kapanpun waktunya boleh. Tapi kalau untuk tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Maka jika kita masuk waktu sholatnya jam 19.20, maka kita baru boleh bertayamum jam 19.20 untuk sholat isya. Kalau misalkan maghribnya jam 18 lebih 12 menit, maka kita boleh bertayamum ketika jam 18 lebih 12 menit, tidak boleh kurang. Kalau tampil kemudian sholat maghrib wis tayamum, bisa kudu tayamum walaupun waktunya dekat, karena satu tayamum untuk satu sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah mau 1000 rakaat mau 2000 rakaat itu boleh-boleh saja, asalkan bukan sholat fardu atau sholat wajib. Termasuk sholat wajib adalah sholat yang dinadarkan. Misalkan nadar sholat qobliyah zuhur, maka begitu sholat masuk waktu zuhur terus tayamum, selesai sholat qobliyah zuhur yang dinadarkan tadi, karena itu kan wajib, maka selesai itu sebelum sholat zuhur kita harus tayamum lagi untuk sholat zuhur, karena tadi sudah dilakukan atau digunakan untuk satu sholat fardu atau sholat wajib, walaupun wajibnya itu karena dinadarkan. Sebab yang dinadarkan itu hukumnya menjadi wajib. Boleh, itu masih ada lagi. Tadi masalah wudu, kan air malam ini, ya. Seperti harus ini, Ya. Karena sok ini, ini butuh rasa apa pun? Itu buat rasa. Kamu harus ini dan mengalir sendiri. Padahal biasanya kan harus ini. Ya, itu kan sifatnya air kan mengalir ya. Jadi tak contohkan. Ada itu bola yang praktek yang saya melihat tapi tidak sesuai, tapi mau negur itu saya bukan ketika ditegur ternyata besoknya sudah nggak mau ke masjid, lingkungan malah jadi bahaya sekali. Ini akhirnya tidak berani saya menegurnya, bukan karena bagaimana, bukan membiarkan dia salah, tapi bukan nek tegur terus nginjange mboten turun ke
masjid. Sementara ketika beruntung masjid itu kan ada pengajian dari Pak Kiai, itu kan sedikit-sedikit akan tambah ilmu, semakin tahun nanti ke depannya lebih tahu. Itu prakteknya harus begini, misalkan membantu buka, prakteknya gini, dari atas biasanya ini. Nanti kalau dari atas itu akan turun semua. Kan kita membasuh itu kan disunahkan 3 kali. Tapi kalau belum sempurna, walaupun 3 kali belum sempurna, itu baru dihitung 1 kali. Contoh misalkan basuh ya, terus sebelah ini ternyata belum ada yang mengalir dengan sempurna, dan sebelah sini maka udah beda ya sakitnya. Nah itu baru dihitung 1. Terus dari atas terus akan lebih lebih pasti ini mumpung namanya bisa dipraktekkan sambil sebelumnya ini ditutup dulu. Oh iya, apa kena contoh kali dulu. Mungkin kita tutup dulu dengan bacaan wal asri dan kafaratul majlis. Semoga apa yang menjadi manfaat bisa kita ambil dan apa yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang betul. Sama ya, dan tangan dibasuh tangan sudah, 3 tangan sudah, kita berkumur-kumur. Terus setelah berkumur-kumur kita hisap air ke hidung. Ini hidungnya mulai dari awal sampai menghisap air ke hidung itu sunnah. Baru kita membasuh muka, ini sudah mulai fardu sambil lihat di dalam hati. Ini, jadi dari atas. Ini otomatis mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau dari bawah, kadang ada yang seperti itu, makanya itu salah. Yang atas penang. Wah, kayak untuk kemungkinan mengalirnya itu sedikit. Jadi begitu caranya dari atas. Biarkan mengalir. Terus diperhatikan airnya itu tidak ada yang ke sini. Mustakmal nanti hukumnya. Terus ini. Ya. Karena biasanya pas garing kan air tidak mengalir dengan sendirinya karena garing. Lah ini di kayangan riset baru nanti akan mengalir, dibantu begini juga boleh. Itu asalkan mengalirnya. Bebas, begini juga boleh. Pokoknya senyamannya. Kalau ini senyamannya, yang penting semua teraliri air secara menyeluruh di bagian sampai batas di atas ini siku. Jadi kalau misalkan sini sikunya tidak kena, tidak boleh, harus kena. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Kemudian sebelah kiri. Kalau misalkan sulit diadangi yang tangan kayak mungkin boleh. Tangan ini kan posisinya kemarin ada kalanya tangan itu menjadi anggota wudhu, ada kalanya sebagai alat. Jadi kalau kita niatkan sebagai alat, misalkan tidak nyampe di situ boleh. Kemudian mengusap bagian kepala. Ini yang penting 3 helai rambut boleh, atau di seluruh kepala. Yang penting ada 3 helai. Boleh di ujungnya saja, di sini saja juga boleh. 3 kali. Sunahnya 3 kali. Yang minimal 3 helai rambut, 1 kali minimal, tapi disunahkan 3 kali. Terus kemudian mengusap telinga itu sunah. Gini. Dari bawah. Jadi gini. Digitukan. Terus baru yang terakhir kaki. Yang penting kaki itu nek bisa di sela-sela ini karena dan kabeh tenang. Kaki itu harus dibasuh atau cukup di air saja. Ini kan gosok atau sunah tidak kena air. Yang sela-sela ini Pak. Ya, sela-sela ini yang penting bisa airnya bisa mengalir.
kadang ada orang itu mungkin ya sebenarnya apa nggak tahu, jadi cuma nah begitu aja tadi sama tangan. Oh, cuma begini aja. Iya. Itu kalau sudah jadi kalau nyelan itu hukumnya